bertanya bagaimana manusia mencari kebenaran, memahami realitas kehidupan, sampai hubungan eksistensi manusia dengan Tuhan. Ini menarik karena sebenarnya tanpa sadar kita di kehidupan sehari-hari itu selalu berpikir dan mempertanyakan sesuatu dan mencari jawaban. Nah, hal ini dekat sekali dengan filsafat. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan yang kita kami dengan mengatakan saya sendiri Kamila Putri. Saya Jihan Pratiwi. Saya Marsandi Ramdhaniati. Saya Erman Julia Pratiwi. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok kami. Senang rasanya hari ini kita bisa kembali berbagi informasi dan berdiskusi bersama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan, proses mencari kebenaran, cara manusia memahami realitas kehidupan, serta hubungan eksistensi manusia dengan etika. Dan tentunya supaya pembahasannya lebih menarik, hari ini kami ditemani oleh dua narasumber. Halo, selamat datang untuk narasumber kita hari ini. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Halo semuanya, terima kasih, senang bertemu kalian, berdiskusi bareng. Baik, kita mulai ke pembahasan pertama. Sebenarnya apa sih arti filsafat dalam ilmu pengetahuan? Filsafat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui filsafat ini, manusia bisa belajar berpikir secara kritis, logis, dan mendalam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bahkan banyak cabang ilmu sekarang itu berasal dari para filsuf zaman dahulu seperti Aristoteles dan Plato. Nah, mereka itu mencoba memahami alam semesta menggunakan akal dan logika mereka. Berarti filsafat bukan hanya tentang teori ya, tetapi juga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, benar sekali. Dengan berpikir filsafat ini, seseorang tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya proses manusia menemukan kebenaran? Proses menemukan kebenaran itu dimulai dari rasa ingin tahu. Nah, dari situlah manusia biasanya mulai mencari jawaban melalui pengamatan dan penelitian. Dalam filsafat, kebenaran bisa diperoleh melalui pemikiran logis, pengalaman hidup maupun metode ilmiah. Suatu kebenaran harus memiliki bukti dan alasan yang jelas. Contoh sederhananya seperti apa? Contohnya pada penelitian tentang hujan, para ilmuwan mempelajari proses penguapan air, pembentukan awan, hingga akhirnya turun menjadi hujan. Dari penilaian itulah lahirnya penjelasan ilmiah mengenai siklus air. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus memeriksa informasi sebelum Iya, betul banget. Contoh sederhananya tuh seperti kehidupan sehari-hari kita tuh betul banget. Misalnya seperti saat kita menerima berita dari media sosial. Nah, kita itu harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu agar tidak terpengaruh dari informasi yang palsu. Next, kita ke pembahasan berikutnya tentang realitas. Bagaimana manusia memahami realitas dalam kehidupannya? Nah, cara seseorang memahami realitas itu dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, pendidikan, dan pola pikir yang dimilikinya. Karena itu, setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu keadaan. Kalau di zaman sekarang, apakah teknologi juga mempengaruhi cara manusia memahami realitas? Tentu saja, perkembangan teknologi dan media sosial ini sangat memengaruhi cara manusia terlihat realitas. Karena itu, kita harus mampu berpikir kritis agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Realitas itu dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, pendidikan, dan pola pikir yang dimilikinya. Karena itu, setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu keadaan. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang tumbuh di lingkungan disiplin, biasanya mereka itu
menganggap disiplinan, menganggap kedisiplinan itu sebagai nilai penting dalam hidupnya. Kalau di zaman sekarang, apakah teknologi juga mempengaruhi cara manusia memahami realitas? Ya, tentu saja perkembangan teknologi dan media sosial ini sangat mempengaruhi cara manusia melihat realitas. Karena itu kita harus mampu berpikir secara kritis agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak benar. Jadi dalam filsafat, realitas itu bukan cuma dari apa yang tampak, tetapi bagaimana manusia memberi makna pada kehidupannya. Betul sekali. Bahasan terakhir, bagaimana hubungan eksistensi manusia dengan etika? Eksistensi manusia itu berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Tapi meskipun manusia memiliki kebebasan, setiap tindakan tetap harus dibatasi oleh etika dan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Mungkin contohnya bisa dilihat dari penggunaan media sosial ya. Ya betul, setiap orang bebas menyampaikan pendapat di media sosial, tetapi tetap harus menjaga sopan santun dan tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi palsu. Kebebasan tetap harus disertai tanggung jawab ya. Iya, benar. Dalam filsafat eksistensialisme itu dijelaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas keputusan yang dipilihnya. Karena itu, etika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa filsafat memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan, pencarian kebenaran, cara memahami realitas, dan etika manusia. Filsafat membantu manusia untuk berpikir lebih kritis, rasional, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai personal kehidupan. Selain itu, manusia juga perlu memahami realitas hidup dengan baik agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pembahasan podcast kali ini bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi para pendengar. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa, bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Behind the Scene.